Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan itu adalah dia termasuk golongan yang pertama masuk Islam, mesti didahului oleh beberapa orang, termasuk diantaranya adalah Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua di antara keistimewaan itu adalah dia adalah orang yang pertama ditunjuk sebagai muadzin dan menjadi muadzin tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di saat tinggal di Madinah maupun di waktu perjalanan. Yang ketiga, dia dijamin masuk surga, bahkan suara terompah atau sendalnya sudah terdengar dalam surga, padahal Bilal bin Rabah belum meninggal. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bilal bin Rabah Al-Habsyi lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 640 Masehi. Bilal bin Rabah jelas memiliki ayah yang bernama Rabah dan ibu bernama Hamamah. Bilal bin Rabah merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Oleh karena Bilal bin Rabah ini masuk Islam secara diam-diam, sementara Umayyah bin Khalaf tuannya adalah salah satu pembenci Islam di Mekah pada waktu itu. Oleh karena itu Bilal disiksa dengan berbagai cara. Di siang hari dia dipanggang di atas matahari yang terik, lalu diberi batu besar di atas dadanya. Lalu kemudian tuannya ini bertanya, apakah engkau akan mati menggelepar seperti ini, ataukah tetap hidup dengan syarat kau tinggalkan Islam? Bilal bin Rabah menjawab, Ahad, 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 hanya satu yang berhak disembah. Lalu kemudian di malam harinya Bilal bin Rabah ini dirantai dan terus dicambuk sehingga tubuhnya penuh dengan luka. Lalu kemudian di esok harinya dengan luka itu dia dipanggang kembali di terik matahari yang begitu panas. Dengan melihat penderitaan itu, salah satu sahabat Nabi yang sangat bijaksana, yang sangat arif, yang sangat sabar dan ikhlas, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, membeli Bilal bin Rabah. Lalu kemudian, oleh karena yang menjadi rujukan utama dari kisah yang saya bahas ini adalah fadilah amal, maka saya akan membacakan faedahnya. Faedah: orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad, ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam cinta dunia palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong, akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapatkan kehormatan sebagai muadzin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah.
Oleh karena itu ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pemulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Madinah, maka penduduk Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal di beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus. Dari kitab Usulul Qawaid.